seluruh jajarannya, yang saya hormati Unsur Forkombimda, Pak Camat, Bapak-bapak kepala desa, sama Bapak Upain PKRI semua. Selamat sore. Bali sore kami sekali muri Bokete Pak Wakil Gubernur bersama jajarannya Laukupang Dai Ragai sekapi hula nito tite ata nopo ata tua babalatang. Setelah hampir suntuk tite pihi bagaimana? Puji Tuhan kita sehat-sehat meski susah tapi senyum-senyum. Baik, nanti Pak Wakil Gubernur bicara. Kemarin dulu saya ikuti perkembangan, ada masyarakat levonya saya tidak mau omong, tapi menghalangi lagi pekerjaan di jalan. Nawak, jangan cukup pengalaman pertama masuk lewat tuli pali jadi helak. Masuk lewat suku tukang halang-halangi muri. Semakin kita menghalang-halangi, semakin lelah kita pindah dari tempat penderitaan ini menuju tempat yang lebih aman dan nyaman. Mengerti tak? Kita bermain betul lah, tapi laki-laki itu di jalan di lapangan mereka bertindak itu. Terpaksa ada saatnya saya lemah lembut, tapi saatnya saya kasar sebagai anak kota. Minta tidak menghalang itu jangan lagi. Dia pikirnya larang jadilah karena ada pala. Jadi jangan terulang lagi. Ya. Kalau kita membantu pemerintah helak, kapan baru kita pindah dari tempat ini ke tempat yang lebih lain? Omong suami-suamimu, supaya otak itu jangan digunakan dalam kondisi kebencanaan. Merendah, ikhlaskan, biarkan negara, biarkan pemerintah atur kita. Jangan halang-halangi lalu persalahkan pemerintah. Miamoika itu. Jadi gue sampaikan ulang omong suami istri anak-anak, tanah lokasi masuk tuh ada Hoking Jaya punya, ada suku tukang punya, ada Doli Pali punya, ada Nobo punya. Tidak semua orang ikhlas sampai dengan saat ini. Kalau hati kita tidak terbuka untuk kepentingan umum, kapan baru pemerintah urus kita pindah ke tempat yang lebih. Saya omong karena saya ikuti pekerjaan tempat terhenti. Jadi mudah-mudahan jangan lagi. Lara sudah masuk Noboleto. Berarti bulan Agustus mudah-mudahan mereka mulai melaksanakan pembangunan. Tanggung jawab kita adalah mendukung pemerintah, bukan menghalang-halangi pemerintah. Sekali lagi saya ingatkan, lebih baik masyarakat Nobo 2 biobai suka golai, tapi sikap saya tegas dan jelas. Siapa yang menghalang-halangi, dia urusan dengan saya. Karena berulang kali kita koda dari hati ke hati untuk membangkitkan kesadaran, tapi belum maksimal. Jadi saya minta kita pohe kita saling mendukung supaya berak pindah. Mungkin itu saja satu dua hal yang saya sampaikan. Sekali lagi, proses ini masih panjang kalau kita tidak tulus membantu pemerintah. Sebagai anak tanah pasti gaya saya beda dengan siapapun. Silakan benci saya, silakan tidak suka saya, tetapi siapa yang menghalang-halangi pekerjaan pemerintah seperti kemarin dulu lagi, saya orang terdepan untuk berhadapan dengan siapa atas nama percepatan urusan kemanusiaan. Memang ngerti kah kuda tamat titenun tua arah, tapi ono ate perlu igelat untuk titi
kargo haus segamuang kodak tote ke belara. Palang terus, palang apa? Silakan siapapun menilai saya ini wakil bupati yang tidak beretika, tidak penting untuk saya. Karena saya tahu karakter masyarakat. Semakin kita lemah lembut, kapan baru pembangunan terjadi? Silakan nama Bami Besuka golai terserah. Tapi apakah Gokoda ini dengan mulut yang panas untuk kepentingan Goy atau kepentingan titik? Titik hula mio keren-keren, ono titik belara. Mata main juga long. Karena itu kami sudah berusaha maksimal. Kalau titik orang tua tidak mengerti kapan sekolah di tempat-tempat normal. Jadi gue harap titik berhenti sudah kejadian kemarin di sana. Tidak boleh terjadi lagi. Supaya cepat ya. Pak Wakil Gubernur, saya tidak pernah ada pendidikan di militer, tapi gaya saya dianggap Pak Kapolres macam semi militer. Itu semua lahir dari ungkapan hati seorang anak tanah. Ya. Sama Bapak, masyarakat ini maki saya terima. Ya, saya tidak jaga wibawa. Saya tahu siapa orang-orangnya, dan gue proses salah guna tadi. Karena itu gue koda agak kasar, untuk titik, bukan untuk pemerintah, apalagi untuk gue. Jadi dia mengerti sama-sama Pak Wakil Gubernur Sega, Wialau Kupang Dai, Lau Jakarta Dai, Wakil Presiden juga Sega Pikai, karena negara memperhatikan masyarakatnya. Dan tanggung jawab kita adalah dukung pemerintah untuk percepatan urus titik. Jadi selamat sore, terima kasih aja-aja, Eka, Kewanga, Luhur, Goe. Tapi resapkan koda Goe untuk kepentingan kita. Jangan dengar kata-kata saya yang kasar, tapi resapkan niat baik saya untuk warga kami Flores Timur. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Mama-mama, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya kasihi. Hari ini saya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak dari pemerintah provinsi, Bapak Limis Lusi sebagai staf ahli gubernur, Bapak Emil Handaka sebagai asisten 3, Bapak Musti Tigasare sebagai Kepala Biro Umum di pemerintah provinsi NTT, datang untuk mengunjungi, melihat secara langsung bagaimana kondisi Bapak Mama sekalian di sini. Mungkin sudah banyak pejabat yang datang dari pusat, juga dari provinsi. Bapak Gubernur sudah ke sini kan? Sudah sampai sini Bapak Gubernur? Sudah kan? Ya. Bapak Gubernur, dan sekarang saya sebagai Wakil Gubernur hadir di sini. Bapak-bapak sekalian, saya tahu situasinya tidak mudah, ya, situasinya penuh dengan keterbatasan, tapi inilah kehidupan yang harus kita hadapi akibat bencana alam Gunung Leutobiru, erupsi Gunung Leutobiru. Kita tentu tidak pernah membayangkan dulu bahwa kita akan menghadapi situasi ini, betul? Mungkin saya dengar-dengar ini sejak tahun 90-an itu tidak ada erupsi. Baru saja 1 tahun 2 tahun terakhir ini baru ada erupsi. Tapi ini adalah kehendak alam yang kita yakini juga adalah ini jalan Tuhan untuk membuat kita semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan. Setuju semuanya? Setuju? Ya, harus setuju ya. Sebagai orang
beriman, orang beragama, kita harus percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Nah, sebagai pemerintah, tentu kita akan memperhatikan semua kebutuhan, semua keperluan dan kehidupan daripada warga masyarakat, terutama yang ditimpa bencana seperti ini. Ya, terkhusus Bapak Mama di Desa Konga, ya, desa dan tempat ini namanya di pengungsian Konga, ya, masyarakat dari Desa Nobu dan Nawokote. Ya, kalau sekarang kita masih bisa tidur di tenda, ini juga bagian daripada kehadiran negara, kehadiran pemerintah. Makan minum juga disiapkan, ini juga merupakan bagian dari kehadiran pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi tidak cukup sampai di sini, pemerintah akan terus memberikan perhatian sampai hunian tetap itu bisa terbangun, bisa berdiri, dan Bapak Mama sekalian bisa hidup layak kembali. Jangan terlalu ingat-ingat lagi kampung halaman yang kemarin, karena sudah tidak bisa ditinggali lagi, gitu ya Pak Wakil Bupati, ya, tidak bisa ditinggali lagi. Jadi kita lupakan, sekarang kita melihat ke depan, masa depan kita. Pemerintah akan membangun hunian tetap, jadi kita ikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Jangan buat aturan sendiri. Karena maksud dari pemerintah itu baik, supaya semuanya bisa hidup tenang, bisa hidup damai, sejahtera, dan anak-anak semuanya bisa sekolah. Anak-anak sekarang sekolah di mana? Di tenda. Kalau sebelum ke sini sekolahnya di mana? Di gedung sekolah, ada ruangan semua. Sekarang sudah berapa lama di sini? Sejak November. Berarti jalan 8 bulan. 8 bulan. Senang apa tidak di sini? Senang. Mana yang senang, angkat tangan? Mana yang senang, angkat tangan? Nah, bagus. Itu ada lagunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa lagu itu? Coba nyanyi dulu. 1, 2, 3. Mantap, tepuk tangan untuk anak-anak kita, ya. Jadi anak-anak harus senang terus, ya. Tetap sekolah, tidak boleh berhenti sekolah walaupun situasinya darurat. Nah, kehadiran saya di sini untuk juga melihat situasi kondisi yang sebenarnya supaya kita bisa nanti menilai apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mungkin sudah ada bantuan dari pemerintah provinsi, uang tunai berapa? Lebih kurang 4 miliar sudah dikucurkan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan tanah. Tapi kita akan lihat lagi bagaimana kondisi saat ini dan apa lagi yang bisa kita berikan kepada Bapak Mama semua di seputaran Lewotobi ini.
Karena itu sekali lagi tetap semangat, tetap berdoa, dan ikuti arahan, petunjuk, perintah-perintah dari pemerintah. Baik itu pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, juga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ataupun dari badan-badan pemerintah yang lain, ini kita ikuti. Kalau perintahnya tidak boleh lagi ke kampung halaman kita, jangan kita kembali ke sana. Karena itu akan mengancam jiwa kita, membahayakan jiwa kita. Pemerintah tujuannya baik. Karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan tetap semangat dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, supaya kita bisa hidup aman, tenang, dan nyaman walaupun ini ada di lingkungan pengungsian. Ya. Ini dulu sekolah ya, kan kita masih sekolah. Oke, berarti anak-anak ya sekolahnya masih tetap bisa berjalan seperti biasa ya. Ya. Baik, saya kira mungkin ini saja penyampaian dari saya. Terima kasih atas penyambutan dari Bapak Mama, anak-anak sekalian. Karena nanti kami mau melanjutkan lagi ke desa. Lihat lokasi rumah-rumah yang dulu. Saya mau lihat ke sana, jadi kami akan lanjutkan perjalanan ke sana. Tapi sebelumnya mungkin saya berikan kesempatan untuk 2 orang perwakilan untuk menyampaikan pertanyaan atau harapan-harapan dari Bapak Mama sekalian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ada yang mau bicara? Ya, silakan. Selamat sore Bapak Wakil Bupati beserta rombongan, Bapak Wakil Gubernur beserta rombongan, serta seluruh yang berkesempatan hadir pada sore ini. Nama lengkap saya Robertus Rotahage dari Desa Nobo. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan mengenai di posko Konga ini. Nah, yang pertama mengenai logistik. Nah, di logistik di Konga ini ada kekurangan dalam hal bahwa ada arus pengungsi itu masuk keluar dari posko Leulaga ke posko Konga. Itu ada beberapa sehingga membuat logistik itu secara kebutuhan di posko Konga ini mengalami kekurangan itu, sehingga harapan saya bisa ditambah sesuai dengan arus pengungsi yang masuk ke posko Konga ini. Terus yang kedua Bapak, ini mengenai pendidikan. Saya harus sampaikan pendidikan ini karena saya sendiri berada di ruang-ruang kelas ini Bapak. Artinya saya kasihan juga dengan anak-anak yang bersekolah. Artinya saat ini KBM-nya sudah berjalan. Sehingga saya berharap bahwa bisa ditambahkan tenda agar kami dari yang tinggal di dalam ruang-ruang kelas ini bisa keluar, sehingga anak-anak yang sekolah itu Bapak bisa menempati ruangan ini sehingga KBM-nya bisa berjalan secara normal. Walaupun di sini di SD Konga ada SD Konga dan dari pengungsi Nobo dan Noyokoten, besar harapan saya begini Bapak, ada pemikiran dari saya bahwa ketika kami keluar dari ruangan kelas-kelas ini, mungkin dari anak-anak ini bisa shift, ada yang pagi dan ada yang siang, sehingga KBM-nya itu bisa berjalan. Nah terus bagi biaya pendidikan Bapak, nah, sebagian besar dari masyarakat pengungsi ini mata pencahariannya petani. Nah, saya berharap bahwa ada kompensasi atau ada keringanan sedikit mengenai biaya pendidikan dari anak-anak yang bersekolah ini, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA mungkin perguruan tinggi Bapak. Karena melalui pendidikan ini kita akan merubah Indonesia ini Bapak. Tanpa melalui pendidikan ini, mulai dari tingkat bawah terasa pembangunan dan di tingkat
di tingkat selanjutnya itu akan terhambat karena wawasan berpikir kita terbuka melalui pendidikan. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Masukannya sangat bagus sekali. Yang pertama penambahan logistik ya. Nah ini saya sarankan supaya dihitung dulu. Dihitung lagi berapa yang ada sekarang. Kalau kemarin itu berapa Pak waktu Pak? Untuk penghuni di sini 947 jiwa. Tambahannya berapa? Tambahannya berapa orang? Nah ini perlu datanya. Data yang saya sampaikan ini secara garis besar Bapak, tapi secara detailnya itu ada yang karena ruangan ini tidak mencukupi, ada yang mandiri bangunnya secara berdiri di Badoka Bapak, panjang Badoka, tapi terpusat permintaan logistiknya di Poskokongan. Iya. Tetap saja bisa dihitung. Bisa dihitung nanti Bapak Desa. Nah, Bapak Desa nanti tolong dihitung ya. Tolong dihitung berapa jumlah penghuni di sini maupun yang di pinggir-pinggir jalan ya. Tapi mereka mengambil logistiknya di sini. Ya, ini juga merupakan bagian daripada keluarga kita yang harus pemerintah perhatikan. Ya, jadi saya menerima masukannya, saya tampung, dicatat oleh staf saya, nanti kita akan tidak lanjuti. Yang kedua, masalah sekolah, ya, butuh tambahan tenda. Ya, ini juga satu saran masukan yang sangat bagus karena anak-anak kita seperti saya sampaikan tadi harus tetap sekolah. Harus tetap sekolah karena mereka masih semangatnya sangat tinggi. Ya. Kita harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan karena hanya dengan sekolah kita bisa mengubah kehidupan kita bisa membangun daerah, bisa membangun bangsa. Jadi itu dua hal yang diberikan kepada saya catat betul, itu hal yang sangat bagus. Ya. Terima kasih. Itu kondisi real di lapangan yang harus kami perhatikan. Ada lagi satu orang terakhir sebelum kami jalan. Mama, ibu muda jangan minta kamar khusus ya. Kesempatan memberikan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Anastasia Letubukan, saya warga pengungsi dari Desa Nobo. Jadi baik, yang saya mau sampaikan bertempat yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Gubernur Rombongan yang pada sore hari ini sudah berkunjung ke Poskokongan keluarga masyarakat pengungsi Desa Nobo dan Nawapos. Kami berterima kasih banyak. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk peneguhan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga dengan kunjungan ini kami merasa senang, merasa terhibur, dan kami tahu bahwa memang pemerintah itu sangat luar biasa memperhatikan kami warga yang berada di sini. Jadi terima kasih banyak, dan saya harapkan untuk kita masyarakat juga kita bergandengan tangan bekerjasama dengan pemerintah supaya keinginan kita untuk cepat pindah ke hunian tetap segera tercapai, maksudnya seperti itu, sehingga tidak boleh kita ego, tidak boleh kita berpikir bahwa itu saya punya hak milik, jadi saya tidak mau memberikan itu, tidak boleh. Jadi kita sama-sama mendukung pemerintah untuk bekerja sama dengan semua harapan kita cepat tercapai, terkhususnya cepat kita pindah ke hunian tetap. Terima kasih, saya kembalikan. Harapan agar hunian tetap ini bisa cepat terbangun. Ini semuanya sedang berproses ya, kita harus sabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dimulai pembangunan, dan itu kita harapkan pada akhir tahun semuanya sudah bisa ada di hunian tetap, sehingga ketika musim hujan tiba semuanya sudah ada di rumah masing-masing. Ini tanggung jawab pemerintah, nanti kami akan sampaikan juga kepada pemerintah pusat, hati daripada Bapak Wali saja.
Baik, saya rasa cukup sampai sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi, Bapak Mama semua harus tabah, harus sabar, harus kuat yang menghadapi situasi ini. Kita berdoa kepada Tuhan dan ikuti petunjuk, ikuti arahan aturan yang dibuat pemerintah karena semuanya tujuannya baik. Seperti Bapak Wakil Bupati, anak tanah sini, walaupun marah-marah, tapi hatinya itu lembut, hatinya itu baik, tujuannya untuk kepentingan semua masyarakat. Terima kasih, selamat sore, Tuhan berkati kita semua.